Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ayu Fatmawati, NIM 21523181 dari PPS 2C. Oke, di sini saya akan menceritakan tentang kisah perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa tahun 1755. Makanya tetap stay tune dari awal sampai akhir ya. Nah, perjanjian Giyanti ditandatangani di Desa Keten, Jantiharjo, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti dibuat akibat kesepakatan segitiga politik antara Pangeran Pakubuwono II dengan Pangeran Mangkubumi dan VOC. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian ini dibuat akibat perpindahan dari Keraton Kartosuro ke Keraton Surakarta. Nah, peristiwa ini dinamakan dengan peristiwa Geger Pecinan. Pada saat itu, Pangeran Pakubuwono II dibantu oleh adiknya, yaitu Pangeran Mangkubumi, untuk meredakan api konflik. Nah, si Pangeran Mangkubumi tadi diberikan hadiah oleh Pangeran Pakubuwono, yaitu sebidang tanah. Namun, sebidang tanah tadi membuat salah seorang pangeran iri. Akhirnya, si pangeran iri tadi mengadukan kepada Jenderal Baron van Inhofe tentang hadiah yang diberikan oleh Pangeran Pakubuwono ke Pangeran Mangkubumi. Nah, akhirnya Gubernur Baron van Inhofe mencabut hadiah yang diberikan Pakubuwono II ke Pangeran Mangkubumi. Lalu Pangeran Mangkubumi menemui kakaknya, yaitu Pangeran Pakubuwono II, dan meminta izin. Pangeran Mangkubumi berkata, "Daripada lumbung padi saya dikuras, lebih baik saya dibuang keluar Jawa, di mana saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa." Akhirnya, Pangeran Pakubuwono membuat keputusan dengan memberikan 3.000 ril uang kepada Pangeran Mangkubumi sebagai jatah makan untuk anak buahnya. Akhirnya, Pangeran Mangkubumi pergi. Nah, setelah Pangeran Mangkubumi pergi, pecahlah perang yang dinamakan Perang Mangkubumen. Lalu perang terus berlanjut. Nah, perlawanan ini membuat Gubernur Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, ikut ambil keputusan karena takut wilayah operasinya akan terganggu. Nicholas Harting membuat kesepakatan berunding dengan Pangeran Mangkubumi. Nah, setelah berkali-kali perundingan, akhirnya jatuhlah kesepakatan, yang dimana ternyata Pangeran Mangkubumi juga ingin berkuasa di tanah Jawa. Nah, kesepakatan tadi ditandatangani pada tanggal 23 September 1754. Nah, lalu kemudian Nicholas Harting memberikan kesepakatan tadi kepada Pangeran Pakubuwono III sebagai pengganti dari Pangeran Pakubuwono II. Nah, pada tanggal 4 November 1754, Pangeran Pakubuwono III menyatakan kesepakatannya, dan lalu disinilah perjanjian Giyanti ditandatangani. Nah, hal ini membuat Jawa menjadi pecah menjadi dua. Nah, peristiwa ini dinamakan dengan peristiwa Palihan Negari. Nah, setelah perjanjian Giyanti, ternyata masih ada Pangeran Sambernyawa atau Pangeran Raden Mas Said yang terus melakukan pemberontakan. Mengapa? Karena saat itu Pangeran Sambernyawa membantu Pangeran Mangkubumi dalam perang. Nah, dan mengapa Pangeran Sambernyawa terus melakukan pemberontakan itu dikarenakan Pangeran Sambernyawa itu merupakan putra dari Pakubuwono, dan Pangeran Sambernyawa juga ingin menduduki tahta. Nah, pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa melakukan pemberontakan dan berhasil mengalahkan salah satu pasukan VOC. Nah, pada tanggal Februari 1756, Pangeran Sambernyawa hampir membakar keraton yang baru didirikan di wilayah Yogyakarta. Nah, setelah peristiwa itu, VOC ingin menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga yang dilaksanakan pada tahun 1757, yang membuat wilayah Keraton Surakarta pecah menjadi dua, yaitu Kadipaten Mangkunegaran. Nah, setelah itu ternyata pada pemerintahan Jenderal Raffles, wilayah Jawa pecah lagi menjadi 4, yaitu salah satunya wilayah Yogyakarta pecah menjadi wilayah baru, yaitu Pakualaman. Nah, dari sini wilayah kekuasaan Jawa pecah jadi 4,
terus berkembang dan berorientasi sesuai zaman. Nah, yang Keraton Surakarta dengan Kadipaten Mangkunegaran menjadi cagar budaya, sedangkan wilayah Yogyakarta dan beserta pakualaman yang di dalamnya berubah menjadi wilayah daerah istimewa. Nah, itu tadi cerita dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Dari saya cukup sekian dan terima kasih sudah stay tune dari awal sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi, bye bye.